Ada satu momen yang sangat sunyi. Saat kamu duduk sendiri dan menyadari bahwa semua yang kamu rancang dalam pikiranmu tidak terjadi seperti harapan, kamu mulai kehilangan kata, kehilangan arah. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai kehilangan keyakinan pada dirimu sendiri. Kamu melihat sekelilingmu, dan semuanya terasa seperti bergerak, berjalan, tumbuh, kecuali dirimu. Yang lain tampak bahagia, yang lain tampak berhasil, yang lain sibuk menyusun hidup, sementara kamu justru sibuk mengurai serpihan-serpihan yang kamu bahkan tak tahu datang dari mana. Kamu duduk di antara sisa-sisa rencana dan bertanya dalam hati, apa aku memang tidak ditakdirkan untuk berhasil? Apa aku terlalu biasa untuk jadi luar biasa? Dan pelan-pelan, kamu mulai percaya bahwa kamu sedang gagal. Tapi malam ini, aku ingin mengajakmu berhenti sebentar. Tarik napas, lepaskan semuanya, dan dengarkan baik-baik. Kamu tidak gagal, kamu sedang dibersihkan. Ada proses yang tidak bisa dipahami saat sedang dijalani, tapi akan sangat terasa ketika sudah dilewati. Dan pembersihan adalah salah satunya. Pembersihan bukan tentang kehilangan, tapi tentang melepaskan apa yang tak lagi cocok, tentang menghapus semua hal yang tidak sejati, agar ruang dalam dirimu bisa ditempati oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin kamu kehilangan seseorang, bukan karena kamu buruk, tapi karena semesta tahu kamu akan kehilangan dirimu sendiri jika tetap bersamanya. Mungkin pekerjaanmu berhenti tiba-tiba, bukan karena kamu tak mampu, tapi karena jiwamu lelah dipaksa menjadi sesuatu yang bukan kamu. Mungkin mimpimu hancur, karena itu bukan mimpi sejati dari jiwamu. Itu hanya harapan yang kamu bangun dari rasa takut dan keinginan diakui. Pembersihan terasa seperti kehancuran, tapi itu adalah cara halus semesta berkata, sudah cukup, kita mulai dari awal. Tapi kali ini, dengan dirimu yang sebenarnya. Saat kamu sedang dalam masa pembersihan, hal-hal akan terasa kosong. Doa terasa seperti tidak sampai. Langkah terasa berat. Dan dunia seperti menjauh. Tapi bukan karena kamu ditinggalkan. Justru karena kamu sedang dipanggil lebih dalam. Ke dalam ruang yang selama ini kamu tutup, karena takut bertemu dirimu yang sesungguhnya. Dan di sanalah, kamu akan mulai sadar bahwa semua yang kamu sebut sebagai gagal, sebenarnya adalah undangan. Undangan untuk membersihkan, melepas, merendahkan diri, agar bisa kembali dibentuk dari dasar yang jujur. Kamu tidak sendiri dalam rasa ini. Banyak jiwa-jiwa yang tampak kuat di luar, pernah mengalami hancurnya semua harapan. Tapi mereka yang memilih bertahan, yang memilih mendengarkan bisikan jiwanya di tengah kehancuran, mereka bukan hanya bangkit, mereka dilahirkan ulang. Dan kamu juga bisa, karena kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang dibersihkan dari semua hal yang tidak lagi cocok dengan versi baru dirimu yang sedang disiapkan. Maka malam ini, kalau kamu merasa tidak berarti, merasa kosong, merasa seperti tidak ada yang mengerti apa yang kamu alami, tenang. Bukan kamu yang salah, bukan semesta yang jahat, bukan hidup yang kejam. Kamu hanya sedang melalui proses yang tidak semua orang sanggup jalani. Dan itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang ditata ulang untuk sesuatu yang lebih tinggi. Mungkin kamu masih merasakannya. Perasaan hampa yang belum bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang sudah lama mengendap dan kini satu persatu mulai terlepas. Bukan dengan senyap, tapi dengan rasa sakit, dengan rasa ditinggal, dengan rasa gagal. Tapi kamu tahu, di balik semua rasa itu, ada semacam kelonggaran yang pelan-pelan muncul. Kamu mulai bisa bernapas lagi, meski belum utuh. Dan malam ini, aku ingin berkata sesuatu yang mungkin tak pernah kamu dengar. Yang sedang hancur itu bukan dirimu, tapi identitas lama yang selama ini kamu pakai untuk bertahan. Selama bertahun-tahun, kita semua belajar untuk menjadi versi diri yang bisa diterima orang lain. Kita dibentuk oleh standar, oleh ekspektasi, oleh rasa takut tidak cukup. Dan dari sana, kita membangun topeng yang akhirnya kita anggap sebagai diri sendiri. Kita belajar menjadi kuat, padahal kita sedang menahan tangis. Kita belajar menjadi berani, padahal kita tidak tahu arah.
Kita belajar untuk terlihat baik-baik saja, padahal kita rapuh di dalam. Dan semua itu lama-lama membuatmu lelah, karena topeng itu berat. Dan jiwa tahu, semakin lama kamu memakainya, semakin jauh kamu dari dirimu yang sebenarnya. Hingga akhirnya, semesta mulai turun tangan. Satu persatu, hal-hal yang kamu bangun dengan versi lama itu mulai roboh. Hubungan yang tidak jujur mulai hancur. Pekerjaan yang tidak kamu cintai mulai menjauh. Lingkungan yang menyedot energimu mulai memudar. Dan kamu menyebut semua itu sebagai kehancuran. Padahal, itu adalah proses pembongkaran, agar kamu tidak hidup selamanya dengan versi yang palsu. Semesta tidak sedang menghancurkanmu, ia sedang menyadarkanmu. Karena jika kamu terus bertahan dengan identitas yang kamu ciptakan hanya demi bertahan, kamu akan kehilangan kesempatan untuk menjadi diri yang paling sejati. Mungkin kamu dulu membangun hidup dari luka. Kamu ingin berhasil supaya orang yang merendahkanmu menyesal. Kamu ingin dihormati supaya kamu tidak merasa tidak berguna. Kamu ingin terlihat hebat supaya kamu tak perlu merasakan penolakan lagi. Dan saat semua itu gagal, jiwamu menangis. Bukan karena hasilnya, tapi karena kamu sadar kamu sedang hidup bukan sebagai dirimu, tapi sebagai versi yang kamu bentuk dari rasa takut. Dan di titik inilah, semesta mulai membersihkanmu. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Hidup akan terus membawa kamu ke arah yang paling sesuai, bukan yang paling kamu inginkan. Dan kadang, yang sesuai itu terasa seperti kehancuran di awal. Tapi kehancuran itu suci, karena ia membuka pintu untuk mulai kembali. Dengan jujur, dengan tenang, dengan keberanian untuk tidak lagi menjadi siapa-siapa, demi akhirnya menjadi diri yang paling utuh. Kalau kamu hari ini merasa kehilangan arah, itu karena arah lama memang tidak cocok lagi. Kalau kamu merasa lelah tanpa sebab, itu karena jiwamu sudah terlalu lama dipaksa berjalan dengan tubuh yang tak sejalan. Dan kalau kamu merasa semuanya runtuh, itu karena pondasi lama sudah selesai dan yang baru sedang dibangun. Bukan di luar, tapi di dalam dirimu sendiri. Apa yang tersisa setelah semuanya hilang? Ketika nama sudah tidak bergema, ketika orang-orang mulai menjauh, ketika rutinitas yang dulu sibuk mulai sunyi, dan kamu berdiri di satu titik tanpa tahu siapa dirimu lagi. Banyak orang takut pada titik ini. Mereka menyebutnya kehancuran, kebangkrutan, titik terendah. Tapi dalam bahasa jiwa, itu adalah titik kelahiran kembali. Karena hanya ketika yang palsu runtuh, yang asli bisa muncul ke permukaan. Selama ini kamu mungkin hidup di balik banyak lapisan. Lapisan peran, lapisan ekspektasi, lapisan tanggung jawab, dan lapisan pencitraan yang kamu bentuk untuk bertahan. Dan ketika semuanya mulai hancur satu persatu, kamu pun merasa kosong. Tapi justru di sanalah, ruang itu akhirnya terbuka. Ruang yang selama ini tertutup oleh kebisingan luar. Ruang yang tidak pernah kamu jamah karena terlalu sibuk menjadi seseorang. Dan sekarang, kamu bisa masuk ke sana. Dengan langkah pelan, dengan perasaan hancur, tapi juga dengan kejujuran yang belum pernah kamu miliki sebelumnya. Pembersihan adalah proses membuka jalan pulang. Pulang ke siapa kamu yang sebenarnya. Bukan siapa yang dunia suruh kamu jadi. Bukan siapa yang orang tua ingin kamu tampilkan. Bukan siapa yang lingkunganmu ajarkan sebagai berhasil. Pembersihan memaksa kamu menatap cermin dan bertanya dalam sunyi, kalau semua ini aku lepaskan, siapa aku sebenarnya? Dan di balik semua kebingungan, kamu mulai menemukan sesuatu yang tak pernah kamu duga. Kamu mulai menemukan bahwa kamu tetap bisa berdiri meski sudah kehilangan banyak hal. Kamu mulai sadar bahwa kamu tidak separah yang kamu bayangkan. Dan kamu mulai mengenali suara di dalam dirimu yang selama ini tertutupi oleh bising dunia. Itulah kekuatan aslimu. Bukan yang dibentuk dari pujian, tapi yang muncul dari keheningan paling jujur. Banyak orang membangun kekuatan dari luar, dari posisi, prestasi, pencapaian. Tapi kekuatan yang lahir dari kehancuran, itu tidak bisa dicuri. Karena ia lahir dari luka yang tidak semua orang berani lewati. Dan kamu sedang melaluinya. Mungkin tanpa tepuk tangan, mungkin tanpa pengakuan,
Tapi kamu tahu, setiap malam yang kamu lalui dengan tangis, membawamu semakin dekat ke dirimu yang paling utuh. Kamu tidak butuh validasi siapapun saat kamu benar-benar sudah pulang ke dalam. Karena kamu tahu, yang kamu cari bukan pujian, tapi kedamaian. Jadi jika kamu hari ini merasa seperti kehilangan semuanya, jangan buru-buru membangunnya kembali dari kepalsuan. Biarkan dirimu kosong sejenak. Rasakan ruang itu. Karena di sanalah kamu bisa mulai membangun dari dalam. Bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi untuk menjadi dirimu yang seutuhnya. Dan dari keutuhan itulah, kekuatanmu akan memancar. Kamu tidak akan lagi memaksa hidup mengalir. Kamu akan menjadi sungainya sendiri. Ada saat di mana kamu merasa benar-benar kosong. Bukan karena kamu kehilangan segalanya, tapi karena kamu sudah selesai mencoba menjadi segalanya. Dan untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi ingin terlihat penuh. Kamu hanya ingin tenang. Dan tanpa kamu sadari, dalam ketenangan itulah, ada ruang baru yang tercipta. Ruang yang tidak kamu bangun dengan ambisi, tapi dengan kejujuran. Dan ruang itu mulai mengundang hal-hal baru. Bukan karena kamu mencarinya, tapi karena kamu sudah menjadi tempat yang layak untuk dititipi. Jiwa yang dibersihkan tidak lagi tergoda oleh hal yang bersinar di luar, tapi kosong di dalam. Ia menjadi lebih selektif, lebih pelan, lebih sadar, dan lebih bijak. Kamu mulai merasakan ini. Hubungan yang datang terasa lebih tulus. Pekerjaan yang muncul terasa lebih sesuai. Pertemuan yang dulu kamu anggap kebetulan ternyata membawa pelajaran. Kamu tidak lagi sibuk mengejar, tapi kamu mulai menyadari hal-hal yang kamu butuhkan pelan-pelan datang sendiri. Bukan karena kamu keras memaksa, tapi karena kamu menjadi siap. Sebelumnya, kamu mungkin pernah menginginkan banyak hal. Ingin cinta yang besar, karier yang menjulang, lingkungan yang mendukung. Tapi saat kamu dalam proses pembersihan, semuanya menjauh. Dan kamu berpikir, mungkin memang tidak untukku. Padahal bukan itu. Bukan kamu yang tidak layak, bukan semesta yang tidak sayang, tapi kamu belum menjadi wadah yang tepat untuk hal-hal yang kamu minta. Seperti tanah yang harus digemburkan dulu sebelum ditanami. Seperti gelas yang harus dicuci sebelum diisi. Begitulah cara semesta bekerja. Ia tidak akan menitipkan sesuatu yang berharga pada tempat yang belum bersih. Dan sekarang, setelah banyak hal kamu lepaskan, setelah kamu berhenti mengejar pengakuan, berhenti pura-pura kuat, berhenti menutup luka, jiwamu mulai membuka ruang. Ruang untuk dicintai tanpa harus berpura-pura. Ruang untuk menerima rezeki tanpa rasa bersalah. Ruang untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut. Dan ruang itu mengundang keajaiban-keajaiban kecil yang dulu tak pernah kamu sadari. Bukan karena hidupmu mendadak sempurna, tapi karena kamu tidak lagi mencari kesempurnaan di luar. Kamu mulai belajar menerima ketidaksempurnaan dalam dirimu, dan dari situlah kamu mulai merasa cukup. Dan saat seseorang merasa cukup, ia mulai menarik hal-hal yang sejati. Mungkin ini alasan kenapa dulu semuanya harus dibongkar, agar kamu bisa diberi versi yang lebih dalam, agar kamu bisa merasakan hidup, bukan sekadar menjalankannya. Karena dulu kamu ingin berhasil agar diakui. Sekarang kamu ingin hidup dengan benar. Dulu kamu ingin terlihat kuat, sekarang kamu ingin benar-benar utuh. Dan perubahan itu tidak datang dari siapapun, tapi dari kamu yang bersedia dibersihkan, meski harus melalui luka. Jika kamu sedang berada di fase ini, di mana semuanya mulai terasa lebih tenang, meski belum semuanya jelas, percayalah, kamu sedang menuju titik pulang. Dan kamu tidak perlu buru-buru, karena yang datang nanti adalah hal-hal yang tidak perlu kamu kejar lagi. Mereka akan datang sendiri, karena mereka tahu rumahnya sudah siap setelah semuanya runtuh. Setelah kamu melewati rasa hancur, sunyi, dan kehilangan arah, akan tiba satu titik baru. Titik di mana kamu tidak lagi ingin berlari cepat, tidak ingin terlihat hebat, tidak ingin memaksa segala hal agar sesuai kehendak. Tapi untuk pertama kalinya, kamu hanya ingin membangun ulang hidupmu dari tempat yang jujur. Bukan dari ambisi untuk membuktikan siapa dirimu. Bukan dari rasa takut ditinggalkan atau gagal. Bukan dari dorongan untuk mengejar validasi siapapun. Tapi dari kesadaran
bahwa hidup ini tidak harus cepat, tidak harus megah, tidak harus mengesankan siapa-siapa, asal ia selaras. Selaras dengan siapa kamu sebenarnya, dengan ritme jiwamu, dengan nilai-nilai yang benar-benar kamu percayai, bukan yang kamu warisi tanpa sadar. Dan inilah keindahan dari jiwa yang sudah dibersihkan. Ia tidak tergesa, ia tidak tergoda, ia tidak tertarik membandingkan, karena ia sudah pernah kehilangan segalanya. Dan tahu, yang paling berharga adalah yang tumbuh dari kedalaman. Dulu kamu mungkin ingin semuanya terjadi cepat, ingin langsung sukses, langsung diterima, langsung berhasil. Tapi sekarang kamu sadar bahwa yang tumbuh cepat, mudah rapuh. Yang dibangun dari panik, cepat runtuh. Dan sekarang, kamu memilih menata ulang hidupmu pelan-pelan, membangun kembali arah, menata kembali niat, menguatkan fondasi bukan yang terlihat dari luar, tapi yang terasa utuh di dalam. Kamu mulai berkata pada dirimu sendiri, aku tidak harus menjadi seperti mereka. Aku hanya ingin menjadi versi terbaik dari diriku, meski butuh waktu. Dan dalam kalimat itu, ada kekuatan baru lahir. Bukan dari ego, tapi dari keutuhan. Orang yang sudah melewati kehancuran dan tidak menyerah, bukan hanya bertahan, mereka dilahirkan kembali. Dan ketika mereka mulai membangun ulang hidupnya, hasilnya tidak hanya kuat, tapi juga menenangkan siapapun yang datang mendekat. Karena hidup yang dibangun dari kesadaran, punya daya sembuh. Ia tidak hanya berguna untuk pemiliknya, tapi menjadi cahaya bagi yang lain. Dan kamu sedang menuju ke sana. Kamu tidak harus terburu-buru tahu semuanya. Tidak harus langsung tahu kemana kamu pergi. Cukup mulai lagi dari satu hal kecil yang kamu tahu benar. Apa yang kamu lakukan hari ini selaras tidak dengan jiwamu? Kalau iya, teruskan. Kalau tidak, berhentilah. Karena kamu tidak perlu lagi berjalan sambil mengkhianati dirimu sendiri. Kini kamu tahu, kamu bisa gagal berkali-kali di mata dunia, asal kamu tidak gagal menjadi diri yang sejati. Membangun ulang hidupmu setelah pembersihan bukan soal kembali ke titik semula, tapi tentang membentuk arah yang benar-benar kamu pilih. Dengan sadar, dengan pelan, dengan cinta. Karena jiwa yang sudah dibersihkan tidak mencari dunia untuk mengisi kekosongan. Ia mulai mengisi dunia dengan kehadirannya. Dan itulah titik baru yang tidak semua orang bisa capai. Menjadi terang yang tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Pernahkah kamu merasakan saat di mana hidup tidak lagi terlalu berat? Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tidak lagi menghadapinya dengan panik. Bukan karena semuanya sudah sesuai keinginan, tapi karena kamu tidak lagi bergantung pada hasil. Itulah tanda bahwa pembersihanmu mulai selesai. Dan dari dalam, kamu mulai stabil. Dan dari stabilitas itulah, hidup mulai mengalir kembali. Selama ini kamu berusaha terlalu keras, mengejar pengakuan, menyesuaikan diri, bertahan di tempat yang tidak cocok, berpura-pura kuat, berpura-pura bahagia. Kamu pikir dengan itu semua, kamu akan menerima lebih banyak. Tapi justru yang datang adalah penolakan, kehilangan, dan luka. Dan kamu pun mulai bertanya, apa salahku? Padahal bukan kamu yang salah, tapi energi di dalammu belum stabil. Hidup tidak hanya tentang tindakan, ia tentang frekuensi. Apa yang kamu pancarkan, itu yang kamu tarik. Kalau kamu bergerak dari rasa takut, kamu akan menarik situasi yang memperkuat rasa takut itu. Kalau kamu terus bertindak karena takut gagal, kamu akan menarik pengalaman yang membuktikan kegagalan itu. Kalau kamu hidup dari luka yang belum sembuh, kamu akan menarik hubungan dan keadaan yang kembali melukaimu. Tapi ketika kamu mulai pulih, ketika kamu mulai bisa duduk dalam keheningan tanpa merasa sepi, ketika kamu bisa menerima penolakan tanpa merasa tidak layak, ketika kamu bisa berjalan pelan tanpa merasa tertinggal, di titik itu, energi di dalammu mulai tenang. Dan yang tenang akan mulai mengundang. Semesta menyukai tempat yang stabil. Dan ketika jiwamu menjadi stabil, kamu mulai menjadi magnet alami. Tanpa kamu cari, hal-hal yang tepat mulai muncul. Peluang kecil, orang-orang baru, kata-kata yang menguatkan, pertemuan yang tidak kamu rencanakan, tapi terasa seperti tepat sekali waktunya. Kamu tidak lagi harus mengejar rezeki seperti sedang kelaparan.
Kamu mulai menarik rezeki karena kamu kini bisa menerima tanpa panik. Dan ini bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena kamu lebih damai. Bukan karena kamu lebih banyak tahu, tapi karena kamu lebih tahu kapan berhenti mencari. Ketika kamu tidak lagi merasa kekurangan, kamu menjadi ruang. Dan ruang itu adalah tempat terbaik bagi semesta untuk menitipkan apapun yang ia kehendaki. Bukan karena kamu meminta dengan keras, tapi karena kamu selaras. Selaras dengan dirimu, dengan waktu, dengan arah, dan dengan takdir yang memang ditulis untukmu. Tapi dulu tidak bisa masuk karena ruangmu terlalu penuh. Jadi hari ini, kalau kamu merasa lebih ringan, lebih sadar, lebih jujur dalam langkah, itu tanda bahwa proses pembersihan mulai membuahkan hasil. Dan jangan heran kalau ke depan kamu akan merasa, kok tiba-tiba dimudahkan? Kok ketemu orang baik terus ya sekarang? Kok hatiku bisa ikhlas lebih cepat dari biasanya? Itu bukan kebetulan, itu hadiah. Karena kamu sudah berani memilih jalur pulang, bukan jalur pencitraan. Setelah kamu dibersihkan, setelah kamu melewati malam panjang yang tidak dimengerti siapapun, setelah kamu menangis dalam diam, menata ulang dirimu dari puing-puing luka dan kehilangan, akan tiba masa di mana kamu tidak lagi mencari siapa yang akan mengangkatmu, karena kamu telah belajar mengangkat dirimu sendiri. Dan pada saat itu, cahayamu mulai tampak, bukan karena kamu ingin bersinar, tapi karena kamu tidak lagi bersembunyi. Jiwa yang telah melewati kehancuran tidak lagi mudah terpesona oleh kemegahan. Ia tidak mudah terpancing pujian, tidak lapar akan pengakuan, karena ia tahu yang paling menenangkan bukan dilihat orang, tapi dipahami oleh diri sendiri. Dan saat kamu sudah memahami dirimu, kamu mulai bisa memahami orang lain. Bukan dari nasihat, tapi dari kehadiran. Mereka yang ada di sekitarmu mulai merasa berbeda. Lebih tenang saat dekatmu, lebih nyaman bercerita, lebih kuat hanya karena melihat kamu tidak menyerah. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai menjadi ruang aman bagi jiwa lain. Kamu tidak perlu menjadi motivator. Kamu tidak harus punya banyak kata. Karena yang benar-benar menyembuhkan adalah energi ketulusan yang memancar dari jiwa yang utuh. Kamu pernah hancur, maka kamu tahu caranya memeluk orang yang sedang jatuh. Kamu pernah kehilangan arah, maka kamu tahu caranya menemani seseorang yang sedang tersesat. Kamu pernah merasa sendiri, maka kamu tidak akan membiarkan orang lain merasa sendiri saat mereka ada di dekatmu. Dan itu adalah bentuk rezeki yang paling indah. Bukan uang, bukan status, tapi dampak. Kamu menjadi cermin, kamu menjadi pelipur, kamu menjadi terang yang tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Banyak orang ingin membantu sesama, tapi belum selesai dengan dirinya sendiri. Mereka ingin menuntun, tapi masih buta arah. Mereka ingin memberi kekuatan, tapi masih menggenggam luka yang belum sembuh. Tapi kamu berbeda. Kamu sudah melewati badai. Dan meskipun langkahmu pelan, kamu berjalan dengan kesadaran yang belum tentu dimiliki orang yang larinya lebih cepat. Dan kini, tanpa kamu sadari, kamu menjadi jawaban dari doa seseorang. Doa yang memohon agar dipertemukan dengan orang yang tulus, yang mengerti, yang tidak menghakimi, yang tidak menyuruh mereka cepat bangkit, tapi duduk diam di sebelah mereka sambil berkata, "Tenang, aku juga pernah di situ, dan kamu akan baik-baik saja." Dampakmu tidak harus viral, cahayamu tidak harus terang di mata dunia. Tapi jika satu saja jiwa menjadi tenang karena kehadiranmu, itu lebih dari cukup. Karena bukan seberapa banyak yang kamu bantu, tapi seberapa dalam kehadiranmu menembus kesadaran mereka. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh jiwa yang sudah dibersihkan. Maka kalau hari ini kamu masih dalam proses bangkit, ingatlah, setiap langkah yang kamu ambil dengan jujur tidak hanya menyembuhkanmu, tapi sedang membuka jalan bagi orang lain. Dan mungkin itulah tujuan dari semua rasa sakit yang kamu alami kemarin. Agar hari ini kamu bisa menjadi cahaya bagi jiwa lain yang sedang dalam gelap. Orang sering salah paham tentang arti kuat. Mereka kira
kuat itu tidak pernah jatuh, tidak pernah rapuh, tidak pernah menangis. Tapi kamu tahu, dari pengalamanmu sendiri, kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang tahu bagaimana bangkit tanpa membenci prosesnya. Dulu kamu mungkin pernah marah pada dirimu sendiri, karena tidak sekuat yang kamu bayangkan. Karena menangis di tempat yang seharusnya kamu tersenyum. Karena menyerah, padahal kamu ingin terus berjuang. Tapi malam ini, lihatlah dirimu, kamu masih di sini, masih bernapas, masih mencari cahaya. Dan itu adalah kekuatan yang tidak semua orang miliki. Karena banyak orang memilih menutup hatinya saat patah, banyak yang memilih mengeraskan diri, mematikan rasa, berlari dari luka. Tapi kamu memilih tetap hidup, tetap hadir, tetap berjalan, meski pelan, tetap merasakan, meski sakit. Dan itulah bentuk kekuatan paling murni, kekuatan untuk tetap menjadi lembut di dunia yang terus-menerus mencoba membuatmu keras. Kekuatan bukan tentang berdiri paling tegak, tapi tentang keberanian untuk jatuh, menangis, mengaku tidak tahu arah, namun tetap percaya bahwa hidup ini belum selesai. Kekuatan adalah ketika kamu memeluk dirimu sendiri, bukan memaksa dirimu jadi seperti yang orang lain inginkan. Ketika kamu berkata, "Aku tidak apa-apa gagal hari ini, karena aku sedang belajar jadi utuh kembali." Kamu tidak harus kuat sepanjang waktu, tidak harus selalu positif. Kadang justru dalam keterpurukan yang paling dalam, jiwa kita dibentuk, dibersihkan, didewasakan, dibuka ruangnya agar bisa menampung hal-hal yang selama ini belum pantas kita terima. Dan saat kamu mulai bangkit kembali, kamu melangkah dengan cara yang baru. Bukan lagi untuk membuktikan diri, bukan lagi karena takut dibandingkan, tapi karena kamu tahu, aku bangkit karena aku layak hidup dalam versiku yang sebenarnya. Dunia hari ini mendorong kita untuk cepat bangkit, cepat pulih, cepat sukses. Tapi kamu tidak harus begitu. Kamu punya waktu sendiri, ritme sendiri, dan jiwa punya cara yang lembut untuk kembali menyatu. Bangkit bukan berarti langsung berlari. Kadang, bangkit itu hanya berarti berani membuka mata dan berkata dalam hati, "Aku masih di sini, dan aku akan mulai lagi." Perlahan, dan dari kebangkitan yang perlahan itulah, lahir kekuatan baru. Kekuatan yang tidak lagi mudah dirobohkan oleh komentar, tidak lagi goyah oleh penolakan, karena kamu sudah pernah patah dan tidak mati. Itu artinya, kamu punya fondasi yang tidak dibangun dari luar, tapi dari dalam. Maka jika hari ini kamu masih dalam proses bangkit, jangan terburu-buru menjadi hebat. Cukup jadi hadir, jadi jujur, jadi utuh. Karena ketika kamu pulih dengan sadar, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu, kamu sedang menjadi versi paling murni dari dirimu yang pernah ada. Setelah semua pembersihan, setelah semua tangis, diam, dan proses bangkit yang lembut, akan tiba satu masa di mana kamu mulai merasa hidup ini menyatu kembali. Tapi jangan salah, hidupmu tidak akan kembali seperti dulu. Karena versi dirimu yang sekarang bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Kamu bukan lagi orang yang memaksakan diri. Bukan lagi orang yang hidup untuk menyenangkan semua orang. Bukan lagi orang yang menjadikan pencapaian sebagai penentu harga diri. Dan itu adalah kemenangan batin yang sangat besar. Karena kini, kamu hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi siapapun, tapi untuk menghormati jiwamu sendiri. Kamu mulai menyusun ulang segalanya. Mungkin pekerjaanmu tidak seheboh dulu. Mungkin lingkaran sosialmu lebih kecil. Mungkin langkahmu lebih pelan. Tapi kamu merasa lebih utuh, lebih damai, lebih tahu kemana arahmu sebenarnya. Dan saat kamu hidup dari tempat itu, tempat yang jujur, bersih, dan stabil, semesta mulai meresponsmu secara berbeda. Pintu-pintu yang tertutup dulu, pelan-pelan mulai terbuka. Tapi bukan lagi karena kamu memaksa, melainkan karena kamu selaras. Dulu kamu hidup dari luar ke dalam, dari tuntutan, dari ketakutan, dari luka. Sekarang kamu hidup dari dalam keluar, dari kesadaran, dari rasa cukup, dari cinta, dan itu mengubah semuanya. Kamu mulai bisa berkata tidak pada hal yang tidak selaras. Kamu mulai memilih hanya yang membuatmu damai.
Kamu mulai berhenti mengejar, karena kamu tahu apa yang ditulis untukmu akan sampai dengan cara yang lembut dan utuh. Jangan heran jika hidupmu hari ini terasa lebih sederhana, tapi justru dalam kesederhanaan itu, kamu menemukan makna yang dulu hilang. Kamu tidak lagi terganggu oleh keramaian. Kamu tidak lagi panik saat sendirian, karena kamu tahu jiwamu sekarang sudah menjadi rumah yang bisa kamu pulangin kapan saja. Dan dari rumah itu, kamu akan mulai menarik hal-hal yang baru. Bukan hanya yang kamu inginkan, tapi yang benar-benar kamu butuhkan. Mungkin sekarang kamu tidak punya semua yang kamu minta dulu, tapi kamu punya hal yang jauh lebih berharga, dirimu sendiri. Dirimu yang utuh, yang sadar, yang tidak lagi takut kehilangan, yang tidak perlu membuktikan apapun, yang cukup hanya dengan menjadi. Dan hidup yang dibangun dari tempat itu adalah hidup yang tidak lagi perlu banyak penjelasan. Karena ia bisa dirasakan, ia bisa menyentuh, ia bisa membimbing orang lain tanpa kamu sadari. Jika kamu masih merasa ada bagian yang belum selesai, tenang, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Penyatuan kembali bukan terjadi dalam semalam, tapi setiap hari, sedikit demi sedikit, kamu akan menyadari, aku sedang menjalani hidup yang lebih sesuai dengan jiwaku. Dan itu lebih dari cukup. Sampai di titik ini, kamu mungkin menyadari sesuatu yang tidak kamu sadari saat awal jatuh dulu. Bahwa kamu bukan sedang dihancurkan, tapi sedang dibentuk. Bukan sedang dihakimi, tapi sedang ditata ulang. Dan sekarang, kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu adalah jiwa yang telah melewati badai dan tetap memilih untuk tidak mengeras. Banyak yang tidak tahu seberapa dalam luka yang kamu lalui. Betapa hancurnya hatimu saat kehilangan. Betapa beratnya langkahmu saat semuanya terasa gelap. Betapa kosongnya jiwamu saat suara-suara di luar tak lagi masuk akal. Tapi kamu bertahan. Kamu diam. Kamu menangis tapi tidak menyerah. Dan dalam kesunyian itu, kamu dibersihkan dari ambisi yang tidak sejati, dari relasi yang menyedot jiwamu, dari topeng-topeng yang terlalu lama kamu pakai, dari keyakinan palsu tentang siapa kamu seharusnya. Kini, yang tersisa adalah dirimu yang sebenarnya. Kamu mungkin tidak terlihat sukses di mata semua orang, tapi kamu tahu, kamu jauh lebih utuh dari versi dirimu yang dulu. Kamu bisa duduk sendiri tanpa merasa sendiri. Kamu bisa menghadapi kesepian tanpa kehilangan arah. Kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri dan percaya padanya. Itulah yang disebut pulih. Bukan berarti semua sudah sempurna, tapi kamu tidak lagi hidup dari luka. Kamu hidup dari kedalaman, dan dari kedalaman itu mengalir cahaya yang tenang. Dulu kamu mendefinisikan dirimu dari pencapaian. Sekarang kamu mendefinisikannya dari ketenangan. Dulu kamu butuh orang lain untuk merasa berharga. Sekarang kamu tahu, hargamu tidak datang dari luar. Kamu cukup tanpa perlu pembuktian, tanpa perlu penonton, tanpa perlu validasi. Kamu cukup karena kamu telah melalui sesuatu yang hanya jiwa-jiwa terpilih sanggup menanggungnya. Proses pembersihan. Kini, kamu tidak perlu takut mulai lagi. Karena kamu tidak lagi mulai dari luka, tapi dari kesadaran. Dari ruang kosong yang telah kamu bersihkan sendiri. Dan dari ruang itu, kamu akan membangun ulang kehidupanmu. Dengan perlahan, dengan jujur, dengan arah yang baru. Bukan untuk menjadi seseorang yang besar, tapi untuk menjadi seseorang yang utuh. Kamu telah melewati apa yang banyak orang hindari. Kamu tidak gagal. Kamu sedang dan telah dibersihkan. Dan kini, jiwamu tidak lagi menolak siapa dirimu. Ia mulai menyatu. Dan saat itu terjadi, dunia pun akan merespons dengan cara yang berbeda. Lebih damai, lebih tepat, lebih sesuai. Karena sekarang, kamu bukan hanya siap menerima hidup, kamu siap mengalirkannya. Terima kasih telah menyelesaikan perjalanan ini. Jika suara ini menemanimu sampai akhir, itu artinya satu hal, jiwamu sedang benar-benar siap berubah. Bukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan sadar, dengan tenang, dan dengan cinta. Dan siapapun kamu hari ini, ingatlah,
Kamu tidak gagal. Kamu telah dibersihkan untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih murni daripada versi dirimu sebelumnya. Selamat pulang ke diri sendiri. Kamu aman di sini.